Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Hebat, perkenalkan saya Evi Unilevi, Guru Bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Dulupi, Kabupaten Bualebo, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik pembelajaran dengan game-based learning berbasis teknologi Snake and Ladder pada materi Simple Present Tense. Saat ini, saya menghadapi murid yang memiliki rentang usia antara 13 sampai dengan 16 tahun. Itu artinya mereka lahir sekitar tahun 2007 sampai dengan 2010. Oleh karenanya, murid-murid saya ini disebut generasi Z atau Gen Z. Hal ini ditandai dengan zaman ketika mereka lahir, lingkungannya sudah serba digital dan canggih, sehingga mereka akrab sekali dengan aplikasi-aplikasi canggih dan beragam sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan lainnya. Mereka juga hobi sekali bermain game, baik itu online maupun offline. Kondisi ini juga mempengaruhi cara belajarnya. Mereka lebih tertarik belajar dengan media digital daripada media konvensional, seperti belajar dengan cara interaktif dan gamifikasi. Oleh karenanya, sebagai guru bahasa Inggris yang merupakan mata pelajaran yang sulit dipahami oleh sebagian besar murid saya di SMP Negeri 2 Dulupi, saya berusaha untuk berempati terhadap apa yang mereka butuhkan dalam proses belajarnya, yaitu dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan akun belajar.id dan Google Workspace Education. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi tersebut, ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama adalah para murid masih kurang termotivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris pada materi grammar. Meskipun saya sudah menampilkan video-video pembelajaran yang menarik. Menurut mereka, hal tersebut kurang menarik karena tidak interaktif. Yang kedua, tipe murid-murid saya ini di kelas 72 ini memiliki kecenderungan kurang kolaboratif. Mereka tidak terlalu suka bekerja sama. Kondisi ini menghambat saya ketika memberikan pembelajaran dengan kelas diskusi. Mereka kurang antusias. Untuk menghadapi tantangan-tantangan di atas, saya melakukan beberapa aksi. Saya memanfaatkan akun belajar.id dari Google Workspace Education dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran yang saya lakukan, yakni pada materi penggunaan to be pada kalimat simple present tense sederhana. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen awal murid dengan memanfaatkan Google Formulir dengan fitur mode terkunci pada Chromebook. Sehingga pada saat pengerjaan, murid tidak bisa mengakses halaman lain selain soal yang ada di Google Form tersebut. Selanjutnya, setelah semua murid menyelesaikan asesmen awal, saya melihat hasil analisisnya yang sudah tersedia otomatis di Google Form. Dari sini, saya mendapatkan informasi bahwa separuh murid sudah paham dan sebagian lainnya masih berkembang. Oleh karenanya, langkah selanjutnya adalah saya memfasilitasi murid belajar dengan memanfaatkan permainan tradisional tengge-tengge terlebih dahulu. Jadi, anak-anak belajar menyusun kalimat simple present tense sederhana dengan to be dan profession. Kegiatan ini dilakukan sebagai pemantik awal murid belajar. Sebagai media bagi murid untuk mendapatkan referensi belajar, saya memanfaatkan Google Site sebagai LMS, di mana di dalamnya sudah saya sediakan berbagai bentuk sumber referensi, baik yang berbentuk video maupun modul. Hal ini salah satu upaya yang saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, untuk memfasilitasi murid belajar dengan teknologi, saya juga menyediakan permainan Snake and Ladder secara online dan kolaboratif dengan memanfaatkan Google Slide. Papan bidak Snake and Ladder saya buat dengan memanfaatkan aplikasi Google Slide dengan memanfaatkan fitur link, di mana setiap langkah pada masing-masing bidak akan terhubung dengan slide, baik pertanyaan maupun keterangan terkait jawaban yang dipilih oleh murid benar atau salah. Dalam permainan ini, murid saya bagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok telah menentukan gaconya. Sebagai pengganti dadu, saya memanfaatkan aplikasi open source Wheel of Name. Dalam permainan ini, saya akan mengundi dengan menggunakan aplikasi tersebut,
berapa langkah yang harus dilakukan oleh masing-masing kelompok. Sementara itu, murid akan menggerakkan gaconya pada papan Snake and Ladder di aplikasi Google Slide yang mereka akses. Pada tahap ini, semua kelompok akan memperhatikan apakah langkah yang dilakukan oleh kelompok tersebut sesuai atau tidak. Langkah berikutnya, mereka harus memperhatikan apakah bidak yang mereka tuju memiliki soal yang harus diselesaikan. Kegiatan ini menjadi seru ketika langkah yang dilakukan oleh salah satu kelompok berada pada bidak ular, tangga, atau bidak soal yang harus dijawab karena setiap langkah akan mempengaruhi posisi mereka dalam permainan Snake and Ladder ini. Kegiatan ini berlangsung sesuai dengan kesepakatan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya, di mana pemenangnya merupakan kelompok yang mencapai finish terlebih dahulu atau mencapai bidak terjauh. Di akhir kegiatan penutup, murid kembali diajak memanfaatkan Google Jamboard untuk menuliskan refleksi dari progres pembelajaran yang telah dilalui. Murid secara kolaboratif bersama rekan dalam kelompoknya bergantian merefleksikan pembelajaran yang didapat dengan menggunakan fitur sticky note. Pembelajaran berbasis game dengan memanfaatkan teknologi ternyata memberikan dampak yang luar biasa pada proses pembelajaran. Murid antusias terhadap aktivitas yang dilalui. Pembelajaran menjadi lebih seru dan bermakna tentunya bagi murid. Tidak hanya itu, tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai karena kebutuhan belajar murid terpenuhi dengan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat. Teknologi yang dimanfaatkan dalam pembelajaran memang harus benar-benar mampu membelajarkan. Demikian praktik baik pembelajaran game-based learning berbasis teknologi dengan memanfaatkan akun belajar.id dan Google Workspace Education. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.